Ya, sebelum itu kami persilahkan untuk berbicara Bunda Helvi Tiana Rosa sebelum ke para kes. Silahkan Bunda. Say hey juga sebagai sambutan di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari Kang Erik saja. Kang Erik, ada Ustadz Erik. Kang Erik yang mulai kan? Mas Jasis mana? Nah, yang berdiri dulu, yang berdiri bicara, nanti baru kita ke sini. Nah, langsung ya udah, saya dulu ya. Baik, Bismillah. Terima kasih ya sudah hadir. Tadi kita lanjut ya. Berarti tadi sebelum break tadi saya sudah sampaikan bahwa hasil dari film ini insya Allah 40% akan kita sampaikan ya, donasikan langsung ke Palestina, dan 60% kita akan buat lagi film-film seperti ini. Tapi lebih jauh dari itu, saya ingin bicara bahwa film ini adalah sebuah gerakan ya. Ini bukan hanya karya dari semua para insan perfilman ini yang hadir di sini semuanya, tetapi ini juga lebih jauh dari itu adalah sebuah gerakan di mana media atau karya itu juga bisa gerakan perlawanan yang kuat gitu. Karena apa? Karena ini adalah sebuah literasi media, di mana dengan film ini kita ingin bukan hanya menginformasikan, tetapi kita ingin film ini memberikan lebih jauh dari informasi, tapi pemahaman bagaimana film ini bisa kemudian menumbuhkan empati kita semuanya. Karena film ini komprehensif, dia bicara tentang bagaimana sejarah ya sedikit disampaikan dengan cara yang sangat halus. Kenapa sih kita harus membersamai Palestina? Di awal scene langsung dibuka tuh, ya, bahwa orang-orang Palestina bahkan mengosongkan tabungannya di bank untuk apa? Untuk menyumbang ke kemerdekaan Indonesia ya, untuk keperluan kemerdekaan Indonesia. Nah, itu salah satunya. Kemudian di film ini juga membicarakan tentang efektifnya boikot ya, mengajak ayo tetap bahwa kita ini memboikot produk-produk yang terafiliasi ya. Nah, artinya apa? Singkatnya begini, singkatnya film ini adalah sebuah bentuk gerakan yang insya Allah walaupun tadi kecil, tetapi kita ini sedang berada atau seperti ilustrasi semut-semut kecil di zaman Nabi Ibrahim, yang boleh jadi apa yang kita lakukan ini kecil sekali, sedikit sekali, tetapi inilah di mana kita menegaskan keberpihakan kita, posisi kita ya, ketika saudara-saudara kita dibantai. Lebih jauh lagi, terakhir saya ingin mengatakan gini, bahwa kemerdekaan bangsa Palestina itu kalau dalam pemahaman Islam itu wajib fardu kifayah namanya. Sebelum bangsa Palestina merdeka, kita wajib untuk membantu kemerdekaan mereka. Nah, karenanya apa? Karenanya inilah salah satu bentuk kita menunaikan kewajiban itu, ya. Dan ini tetapi bukan hanya film untuk bangsa atau umat Muslim saja. Ini film yang juga film kemanusiaan yang universal. Karena tadi juga kawan-kawan melihat ada satu scene di mana yang non-Muslim mengajak, memberitahukan, menginformasikan bahwa gereja-gereja juga dibom, bahwa saudara-saudara mereka juga dibantai, digenosida, dibunuhi anak-anaknya, perempuan-perempuannya. Jadi ini adalah kebiadaban kemanusiaan, bukan permasalahan agama, bukan permasalahan ras, dan bukan permasalahan negara. Gitu. Ini sudah permasalahan kemanusiaan. Karenanya, insya Allah dengan film ini kami mengajak semuanya dan memohon saudara-saudara semuanya, semua insan media dan semuanya yang bisa kemudian mengajak speak up, ya. Apalagi ada, maaf ya, isu terakhir ini kita melihat bagaimana gerakan March to Gaza gitu ya, di mana mereka semua berinisiatif mengajak kita semuanya untuk berjalan bersama-sama untuk ke Gaza untuk menghentikan perang itu. Dan kita ingin kita juga membersamai dengan film ini
speak up untuk selalu membersamai semua orang-orang yang terus berjuang untuk membersamai perjuangan kemerdekaan Palestina. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk Ustaz Erik Yusuf. Ya. Bunda Helvi, dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kawan-kawan sudah membersamai. Bagaimana filmnya? Masya Allah. Kalau memang bagus dan bergizi filmnya, ada 3 hal di film Gaza ini. Yang pertama, dia menambah wawasan kita literasi Palestinaan. Kemudian yang kedua adalah mengasah empati semua yang hadir di bioskop. Dan yang ketiga adalah ini salah satu upaya kita untuk melawan genosida. Film selengkap ini sayang sekali kalau hanya sebentar di bioskop. Mohon bantuannya agar mengajak orang-orang 12 Juni putihkan bioskop, kita nonton sama-sama. Nah, tentu ada nada-nada yang nyinyir untuk film ini ya. Misalnya, kok tega banget sih bikin film Gaza dari penderitaan orang? Nah, ini adalah orang yang tidak punya pemahaman yang integral terhadap masalah ini. Ya, seharusnya justru ketika ada satu film Gaza, harusnya diikuti oleh film-film yang lain gitu. Jadi gini, kalau ada buku porno misalnya ya, atau buku yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita, maka saya akan melawan dengan buku. Kalau ada film propaganda genosida, film propaganda penjajahan, dan memutarbalikkan fakta, maka saya akan melawan dengan film juga. Seharusnya kita semua bisa mengambil peran sesuai bidang kita masing-masing. Jadi nanti Anda tadi sudah menonton dan Anda tahu bidang Anda di mana. Ini para wartawan, para jurnalis yang punya pikiran jernih, hati yang bening, bantu kami untuk melawan genosida ini dari bioskop. Terima kasih. Baik, bukan yang mudah untuk Bunda untuk Tiana Rosa selaku produser. Nah, tadi eksekutif produser sudah, produser juga sudah. Nah, sekarang kita langsung bincang-bincang sama para case kali ya. Oke, kita persilahkan dulu yang pertama ada Cut Syifa. Ini Cut Syifa lovers, mana suaranya ini? Ada nggak di sini? Oke, untuk Cut Syifa. Nah, sebagai seorang Cut Syifa, kira-kira bagaimana pandangan Cut Syifa melihat film ini? Oke, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Syifa bersyukur sekali dikasih kesempatan untuk membersamai judul ini, film Gaza. Semoga harapannya dari judul ini kita semakin tahu banyak soal Gaza dan niat baik kita di sini, kerja keras kita bisa membawa kebaikan ke depannya dan bisa membawa keberkahan untuk yang sudah berusaha maksimal. Dan Syifa sebagai pelaku seni, cuma ini yang bisa aku kasih. Aku berusaha untuk tetap ada buat Gaza. Sebelum aku ngambil judul ini, aku bingung banget harus gimana. Maksudnya udah banyak hal yang mungkin dilakuin sedikit banyak, dengan boykot, dengan nge-share tentang apa yang terjadi di Palestina. Dan harapannya semakin banyak yang tahu apa yang terjadi sama saudara-saudara kita di sana, semakin terbuka matanya dan kita bisa bantu semuanya dengan pokoknya aku berharap ini film bisa menjadi amal baik kita semua dan Allah meridhoi semua apa yang kita lakuin di sini. Amin ya Allah. Tuhan Cut Syifa. Oke, sekarang kita beralih. Ini kembaran Cut Syifa, Arafah Rianti. Arafah, kenapa Arafah pengen terlibat di film ini? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arafah Rianti dan saya senang banget karena terlibat di film Gaza ini. Terima kasih Bunda Asma, terima kasih Pak Justice. Nah, aku tuh kadang-kadang suka kayak film apa ya ini gitu, kan kayak serem amat nih nama filmnya gitu. Terus pas dibaca-baca skripnya ternyata bagus juga. Dengan peran aku yang aku banget gitu. Jadi aku kayak merasa semoga aja film ini bukan cuma jadi hiburan semata doang, tapi pulang kita tuh dapet kayak ilmunya, terus kita share ke teman-teman kita. Dan jangan lupa kayak kasih tahu juga teman-temannya buat nonton ke bioskop biar kayak kita tuh bisa membantu sesama manusia gitu loh. Iya gak sih? Iya, Masya Allah. Langsung ya terbunuh kita dengar ya.
semoga film ini bisa ada Gaza selanjutnya, Gaza 1. Coba kamu Gaza? Jadi ya film ini bagus banget dan kita semua yang di entertain juga kayak ngerasa semoga hikmahnya ke kita semua dapat juga. Semoga. Terus kayak karena ini 40% keuntungannya buat di Gaza, ya aku kayak ngerasa ini sangatlah mulia gitu. Bagus banget. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Terus kalau pengalaman unik atau berkesan selama syuting ada nggak? Katanya Arafah paling jahil katanya di lokasi syutingnya. Apa Anyun? Anyun. Iya tuh. Itu kalau tidur ngoroknya gede banget. Aduh, apa tidur? Iya. Aku nggak unik itu. Itu aib. Kayaknya juga aku tuh di sana tuh benar-benar kekeluargaan banget sama Siva, maknya baik banget. Alhamdulillah. Bu makanan ya? Ya, kita di lokasi syuting gak bakalan kelaparan dan gak boleh lapar gitu sama dia. Jadi kayak makasih banyak ya Ibu. Oh, ibunya mana ibu? Ibunya Anyun. Jangan lupa nanti bawa lagi ya Bu ya. Makanan yang banyak. Break syuting kita tuh gak boleh diam gitu sama dia. Harus Makan ya? punya, iya. Oh, alhamdulillah kenyang berarti ya. Kenyang. Terus Pak Dasis juga baik banget. Dia selalu kayak, ya terserah Arab aja deh nih enaknya kayak gimana. Asik. Nih biar ajak lagi nanti. Itu udah minggu kedua aku sama Pak Dasis. Alhamdulillah. Nanti bikin lagi ya. Iya. Amin. Bukan buat Arafah Rianti. Selanjutnya Mando over ke belakang. Nah, Mando ada pengalaman unik nggak sama ikut syuting? Terus kenapa Mando mau terlibat di film ini? Kenapa? Terima kasih ya Pak. Karena di sini biasanya orang tuh bikin film buat untuk momen dan untuk cari keuntungan. Tapi kalau di sini menurut saya sih enggak ya, apalagi tadi keuntungan dari di sini di 40%-nya kita lempar ke saudara-saudara kita yang di Palestina. Dan jujur aku di sini kan sebagai Kristen. Buat rekan-rekannya ini cuma kita melibatkan Mandu juga, kita sangat terharu dan berterima kasih gitu karena Mandu bukan muslim tapi kok mau terlibat gitu dengan proyek ini. Memang jujur saya senang juga sih. Saya di sini berperan sebagai Ramon. Dia seorang konten kreator yang emang seorang Kristen tapi dia membela Palestina itu bukan dari agama atau apapun itu, tapi atas kemanusiaan, sesama manusia. Itu sih. Oke, siap. Tepuk tangan dulu untuk Mandu, silakan. Iya. Iya, mungkin berikutnya kita minta dari Doni Michael ya sama Aryani ya. Burhan kita duet nih ya. Siap. Oke ya. Iya. Silakan. Ini suami istri main ya, dan ketika nonton pertama itu ada yang menarik sih. Anak-anak langsung nangis. Iya, karena melihat kenapa anak-anak nangis. Ya, papanya seperti itu dan juga ya mamanya jadi seperti itu. Tapi kalau orang nggak nangis, orang nggak nangis. Kenapa mau? Ini kan film pertama kalian ya. Kenapa mau terlibat nih? Kalau dari aku terima kasih banyak sama Mbak Asma. Mbak Asma terima kasih banyak sudah menawarin aku film ini. Terima kasih banyak. Terima kasih juga Bu Novi. Terima kasih Mas Justice dan bimbing aku. Ini film pertama aku, jadi aku akhirnya tahu syuting film seperti ini. Terima kasih juga buat semua pemain, terima kasih juga buat semua kru, buat jajaran produser semuanya. Terima kasih banyak. Jujur pasti buat kalian berpikir pastinya hari ini sama ini suami istri gitu ya. Cuma di sini tidak ya. Dan ini film benar-benar alhamdulillah, syukurlah ini film pertamanya alhamdulillah, dan semoga dengan karya ini bisa membantu saudara-saudara kita di sana, dan karena mereka saudara kita, mereka keluarga kita, cuma Masya Allah. berdoa aja. Baik, Palestina. Tepuk tangan sekali lagi. Ini juga banyak lagu-lagu ya yang dibuat oleh Mbak Helvi, oleh Mas Doni, oleh Mbak Asma,
banyak sekali. Erik juga. Doni lagunya apa Don? Nah, kita Husein spill Gaza dulu, juga. spill dulu. Ya, Doni juga di sini Baik dong, baik. Untuk tunjukin bisa nyanyi ternyata gitu. kerja di depan mataku. Suaranya memang lagi kayak gini sih keadaannya. Doni juga mohon makasih banget sama Bunda Elvi, Bunda Asma juga semuanya, Mas Jasis juga bisa diundang dan bisa berperan di sini. Doni singkat kata aja ya. Sebenarnya Doni mau di film ini tuh membuka semua mata kalian yang di dunia bahkan. Kenapa? Sempat ada yang viral kemarin, anak gajah ketabrak mobil, hidup sampai seperti itu. Doni juga mencinta binatang, tapi bisa viral itu. Sedangkan kalian semua tahu dalam satu hari jutaan anak-anak, jutaan wanita, saudara kita di Palestina itu dibantai, dibunuh. Tapi kalian semua cuma bisa diam. Kemana kalian semua? Dan Doni mau kita semua di sini bisa membantu untuk membuka mata kalian terhadap apa yang telah terjadi sesama manusia, saudara-saudara kita di Palestina. Dan semoga apa yang kita lakukan ini bisa menjadi amal yang baik untuk kita semua dan membantu semuanya. Ini bukan soal perang senjata dengan senjata, bukan membantai anak-anak dan juga perempuan. Demikian dari aku. Thank you Doni. Kita karena Doni suara serak, kita yang bisa nyanyi deh. Husein dikit Sen. Nah, sedikit ya. Husein juga nih kenapa mau terlibat, terus sedikit deh. Dibuka dulu deh lagunya sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Husein Alatas. Aku mau ngucapin makasih banyak sebelumnya buat Mas Jasis Arimba, buat Ustadz Erik juga, buat Bunda Helvi, Bunda Asma semuanya yang udah melibatkan aku di film yang menurut aku ini sangat monumental buat aku pribadi dan bahkan buat sejarah film Indonesia sebenarnya. Kita nggak banyak menemukan kesempatan emas kayak begini ya. Jadi kita dapat hiburannya karena film adalah karya seni untuk hiburan. Terus kita juga bisa dapat pahala jariahnya dengan kita nonton. Insya Allah 40% hasil dari tiket itu akan disumbang ke saudara-saudara kita di Palestina semuanya. Jadi ini adalah tontonan yang bisa memberikan kita fun ketika kita nonton, tapi juga bisa memberikan kita insya Allah pahala di sisi Allah Ta'ala itu. Ya, dan benar tadi kayak Doni bilang ini bukan persoalan perang sebetulnya, karena perang itu adalah senjata dengan senjata, pasukan dengan pasukan, tapi ini adalah murni pembantaian ras atau genosida yang terjadi di sana itu. Jadi itu harus di bold light supaya orang tahu bahwa ini bukan konflik antar negara, tapi ini adalah konflik orang yang tidak berkemanusiaan dengan manusia. Gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti nyanyinya masih belum memang ya? PR. Nanti nyanyi kalau misalkan mau ada di film nanti ya. Tahu nggak kenapa nggak nyanyi? Gimana Saya udah 2 kali minta dia nyanyi, nggak nyanyi kenapa coba? Dia nggak hafal liriknya. Oh, Karena liriknya yang bikin Mbak Helvi susah katanya. berarti nanti malam boleh ya? Ada di skrip ya? Oke. Bunda Asma juga bukan nyanyi kan di film ini? Ya. Bunda Asma nyanyi di film ini kan ya? Nanti kita dengerin Bunda Asma nyanyi ya setelah Bunda Asma. Baik, Anyun boleh dong sebagai seorang Anyun gimana nih gambarin film ini dan kenapa Anyun mau ikut terlibat? Jangan bilang mau ikut Arafah ya. Itu sih salah satunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jujur sih Anyun senang banget sih karena di pas begitu processing juga ini Anyun perjalanan spiritual Anyun lah ya. Ini Anyun agak deg-degan juga pas main film Gajah. Waduh, gas-gasnya yang benar-benar agamis. Gajah. Kalau yang sudah susah jadi ya gajah aja. Pokoknya kayak AJA ya. Gajah. Jadi banyak pembimbingan juga tentang belajar lebih baik lagi, terus lebih paham lagi tentang Palestina. Tapi ada yang ini kisah yang bikin Anyun sedih tuh, seminggu sebelumnya pada saat syuting tuh ibu tuh antusias banget pengen nonton banget film Gajah, walaupun ibu nggak bisa naik eskalator ya. Terus Anyun bilang, "Mah kan kalau bioskop mah pada di lantai atas, ntar pokoknya mama gimana caranya mama bisa lewat langit gitu ya." Ternyata ibu udah nggak ada, ibu saya ya. Ternyata benar nonton di atas langit, berarti ya ibu saya sekarang. Tapi sedih lah, tapi pokoknya ibu saya nonton dari sana. Jadi makanya ini banyak perjalanan spiritual hidup saya di film ini tuh banyak. Ketika syuting juga Bunda Asma saya ngasih tahu juga Om Mario nggak ada juga ngasih tahu juga, Bang Adi juga, Arafa juga, jadi makanya senang banget dan alhamdulillah saya juga semakin
lebih tahu lagi tentang Palestina, lebih tahu lagi tentang Islam, semakin belajar lagi lah. Semoga saya tetap istiqomah. Amin. Terima kasih. Amin ya Allah, amin. Ya, terus berkat kita ya Bang ya. Semoga almarhumah Ibu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya dari Anyun sudah kita ke yang cilik-cilik dulu mungkin. Ya, ada Azami Shoki sebagai Gaza. Nah, Shoki, pengalaman Shoki dong sama Suti. Ada yang usil nggak sama Shoki? Sebelum Shoki bicara boleh nggak sedikit ya? Boleh, silahkan saja. Film Gaza ini film yang sebentar lagi Shoki saya ya. Film Gaza ini adalah film banyak para pemain yang belum pernah main film sebelumnya. Jadi ini adalah film pertama bagi mereka. Termasuk Shiva, termasuk Arianti dan beberapa teman lainnya. Film pertama untuk mereka. Mungkin sedikit aja cerita di belakang layar. Masya Allah, appreciate luar biasa untuk mereka, khususnya Shiva. Masya Allah, Shiva ini kan sekarang bersinar luar biasa di mana-mana gitu, dengan kesibukannya luar biasa. Ketika tim menawarkan peran ini untuk Shiva bersama dengan Ibu Mama, terima kasih karena sudah luar biasa ya. Itu Masya Allah, gak semua orang mau main film Gaza, gak semua orang berani main film Gaza loh teman-teman semua, gak semua orang. Kenapa? Karena itu menunjukkan di mana posisi mereka gitu. Tapi Shiva yang saat ini sedang bersinar luar biasa dan teman-teman lainnya yang luar biasa, mereka mau menunjukkan posisi mereka bahwa mereka bersama dengan Gaza, dan itu suatu pilihan yang membuat saya pribadi bangga terhadap mereka semua. Jadi boleh tepuk tangan dong untuk teman-teman yang luar biasa ini. Termasuk Warna Picture, Masya Allah, karena Warna Picture ini banyak melahirkan bintang-bintang baru. Kalau diingat, Amna itu juga adalah bintang yang baru dilahirkan oleh Warna Picture. Termasuk Shoki adalah bintang yang baru dilahirkan oleh Warna Picture. Jadi mudah-mudahan Warna Picture ini banyak melahirkan wajah-wajah baru. Amin. Yang wajah-wajah yang insya Allah bermain film yang mengerti bahwa film bukan hanya sekedar hiburan semata, tapi film-film yang memberikan pesan. Kita perlu banyak orang-orang seperti itu untuk film-film berikutnya. Baik, jadi bukan sekedar tontonan tapi tuntunan ya. Oke, baik, kembali ke Shoki. Tunggu dulu, bantu saya Shoki dulu. Ya, Shoki silahkan. Sebenarnya sih nggak jaya. Oh nggak ada, alhamdulillah ya. Baik-baik semua ya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Susah nggak? Nggak. Susah. Apa yang paling susah? Nangis itu. Nangis. Yang waktu aku nangis itu. Yang di kuburan? Bukan. Yang di kamar ya. Yang rindu ayahnya. Tapi itu lancar banget ya nangisnya sampai itu. Apa yang Shoki pikirin biar bisa nangis kayak gitu? Kalau aku sih bayanginnya ya mama aku meninggal. Oh, ya Allah, baik. Kok dulu dong untuk Shoki. Baik. Nah, kalau Shoki sendiri, lihat karakter Shoki sebagai Gaza. Nah, apa yang Shoki suka nih dari karakter Gaza? Pemberani ya. Sama seperti anak-anak Gaza. Iya. Iya, Masya Allah untuk Shoki. Baik, sekarang Amna Syahab nggak lengkap kalau Haya tidak diajak ngobrol sedikit. Ya, Amna, berarti ini udah yang ketiga ya. Oke, gimana tuh pengalamannya udah semakin banyak tuh. Masih ikut terlibat kalau Amna sendiri melihat film dari Gaza yang sekarang ini itu gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari anak kecil sampai tumbuh segede ini. Remaja. Aku alhamdulillah udah main film sama Om Des dari film pertamaku. Waktu itu umur 8 tahun, sekarang 14. Film pertamaku tuh Haya 1, dan sekarang film Gaza sama Om Des lagi. Alhamdulillah senang banget bisa masuk di film ini lagi, karena ya selain dari boykot aku juga bisa ngedukung Palestina, bisa nyumbang Palestina dari film ini juga. Terus nambah pengalaman lagi, ketemu cast yang baru lagi yang cantik-cantik, baik banget, mamanya juga baik banget. Saya harus tahu ya, mamanya Kak Shiva itu setiap hari ngasih aku coklat. Itu jadi sedih ya kalau yang ngomong ya. Habis ini mamanya dicari. Oke, kalau pengalaman syuting selama 3 tahun yang
bikin Hayat, bikin Amna seneng apa? Yang bikin aku senang pastinya karena Om Jas itu alhamdulillahnya sutradara yang bukan marah-marah, bukan tegas banget, jadi dia bisa ngertiin aku juga, bisa kayak ngertiin mood anak-anak kecil juga, karena kan mood anak kecil kan bukan yang kayak orang dewasa kan, jadi kayak jadi Om Jas bisa ngertiin mood aku, mood Azami juga gitu. Jadi senang sih sama film, selama syuting tuh kayak senang aja karena moodnya tuh naik terus gitu. Baik-baik banget dong. Ada kayak sabar-sabar gitu ngadepin akunya. Oke, baik, terima kasih untuk Amna Syahab. Karena waktunya singkat, kita langsung aja di sini ke Keila. Silahkan Keila. Keila Arselia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku ingin berterima kasih kepada Ustaz Erik, Mas Justice, Bu Revi dan Bu Asma yang sudah mau melibatkan aku di dalam film Gaza ini. Dan alhamdulillah aku masuk ke film Gaza ini bertemu dengan cast-cast yang baik-baik semua dan krunya juga baik-baik semua. Dan terutama juga Kak Arafa, kan aku selalu bertekad sama Kak Arafa. Kak Arafa ini membantu aku banget. Kayaknya kamu harus gini, kamu harus gini gitu. Itu baik banget, makasih ya Kak Arafa. Terus harapan aku juga untuk film Gaza ini, semoga banyak yang lebih peduli lagi terhadap saudara-saudara dari Palestina, dan juga banyak yang akan menyuarakan lagi tentang saudara-saudara kita di Palestina. Jangan pernah takut dan jangan pernah berhenti untuk terus menyuarakan saudara-saudara kita di Palestina. Terima kasih Bapak Sudaya. Baik, silakan Bang Raul. Bang Raul dulu silakan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gaza merdeka! Merdeka! Sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi, sudah diwakili sama teman-teman saya semua, saudara-saudara semua. Cuma dua yang ingin saya sampaikan. Terima kasih kepada Warna Picture, semoga semakin mewarnai perfilman Indonesia. Yang kedua, saya ingin menjadi bom buat Israel. Terima kasih. Dan akhirnya saya dikirim ke sana dan akhirnya saya meredakan Israel. Terima kasih. Baik, Masya Allah. Tepuk dong untuk Bang Raul. Ya, selanjutnya Bang Andi Boim. Oh, iya, belum Bang Andi sama tadi. Udah jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Masya Allah ya, di satu sisi kita baru aja melewati hari Idul Adha, kita masih bisa kumpul keluarga. Kemarin kita juga ikut sate-sate ya, seru banget. Siapa yang kemarin Idul Adha kumpul keluarga? Ada nggak di sini? Ya, tapi buat saudara-saudara kita yang ada di Palestina pada saat Gaza, kita baca beritanya di bom ya, itu langsung cukup shock kita juga, dan rasanya tuh pengen banget pribadi tuh film ini untuk segera tayang. Dan yang kedua adalah banyak yang semakin banyak yang menonton karena Warna Picture konsisten untuk melahirkan film-film yang luar biasa. Yang pertama 15% 2,7 M bro, dengan penonton berapa? 720.000. 720.000 15%. Haya 1 2,7 M. Ini Gaza 40% guys. Kalau kita lihat beritanya, wah Masya Allah ya. Jadi yang seperti yang tadi saya bilang, ini saya pengen banget film ini segera tayang, biar semakin banyak orang yang lihat, biar ya kita semua bisa berpartisipasi. Dan kita di sini bukan orang yang paling peduli sama Palestina, bukan. Kita di sini bukan orang yang paling paham tentang Palestina, bukan. Tapi ini adalah cara kami untuk berperang lewat profesi kami masing-masing. Ada Pak Imam yang luar biasa, juga konsisten memimpin semuanya di sini untuk semangat luar biasa. Makasih Pak Imam. Ya, bantu ya teman-teman. Nanti pada saat tanggal 12 kita putihkan bioskop, kita support film ini. Dan ini semua untuk Palestina. Terima kasih. Iya, jadi ini sebuah jihad budaya, teman-teman media sangat bisa menjadi bensin tambahan.
Jadi kalau teman-teman lihat nanti hari pertama kita berapa, tolong ditambah bensinnya supaya mudah-mudahan kita naik lagi. Nanti kalau udah mulai meredup tambah lagi bensinnya. Dengan begitu insya Allah teman-teman menjadi bagian yang ayo sama-sama kita nggak bisa berbuat apa-apa, mudah-mudahan kita bisa berbuat lebih banyak untuk Palestina ya. Amin. Silakan berikutnya Adin. Oh iya, Adin. Silakan Adin. Gimana cara Adin yang sudah 5 film tapi masih jomblo aja. Ya. Din, apa arti film ini, Din? Apa arti film ini bedanya dengan film-film lo yang lain di Warna Pictures? Terima kasih Bunda Double ini Mas Justice juga dan semua jajaran produser masih mau mengajak saya, belum bosan. Merangkum aja sih Bun sebenarnya. Jadi tadi teman-teman sudah menyampaikan semua bahwa intinya semoga apa yang masih kita bisa lakukan ini, kami sebagai pegiat seni dan kawan-kawan wartawan juga dan siapapun itu yang masih bisa menyampaikan ini dalam wujud karya ataupun berita atau yang bisa disampaikan, insya Allah Indonesia belum diam, Indonesia masih terus berisik. Kita masih bisa berkarya, kita masih bisa menyampaikan sesuatu untuk bisa bermanfaat untuk saudara-saudara kita di sana, insya Allah. Amin. Jadi mohon doanya semoga film ini bisa bermanfaat buat siapapun, saudara-saudara kita di Palestina juga, dan insya Allah siapapun yang menyampaikan ini, yang memberitakan ini dapat berkahnya juga. Kita niatkan yang baik-baik, insya Allah niat baik pasti akan tersampaikan dengan baik juga. Amin. Ya, langsung sebetulnya ke Maida Safira, tapi kita ke Pak Imam dulu ya, karena satu daerah itu ya. Sekarang Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di antara yang lain, satu saya paling tua, gitu ya. Kemudian yang berikutnya backgroundnya sama sekali tidak ada film-filmnya. Jadi saya memang di dunia keuangan. Dan satu yang menarik karena saya biasa dengan numbers, maka saya melihat bahwa sudah terlalu lama masyarakat Indonesia puluhan juta, bahkan lebih dari 70 juta itu datang ke bioskop, jarang sekali mendapatkan film-film baik. Dan oleh sebab itu sangat beruntung saya dari sejak pertama dari 21 Power of Love, Hayat 1, Hayat 2, Jomblo Fisabilillah, kemudian Hayat 3 ketemu tim yang sama, tim yang pada saat ada untung ada rugi, pada saat untung nggak ada yang mau ngambil untungnya. Ini saya terus terang, ya udah, ini saya merasa nyaman di sini dan seperti tadi saya sampaikan bahwa niatan daripada film ini adalah 40% keuntungan untuk Palestina, sisanya kita akan membuat film baik lagi. Jadi doakan supaya film baik terus mewarnai bioskop Indonesia. Terima kasih. Iya, lanjutnya ke Mas Justice atau Maida dulu? Maida dulu kali ya, Bu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mas Justice, kemudian seluruh produser, juga para kru yang sudah setia ya menghadirkan saya di film Haya dari Hayat 1 sampai Gaza ini. Tapi kalau boleh saya sampaikan, kita kan berbicara tentang cinta. Saya percaya hadir di sini semua hadir di sini karena cinta kita kepada Palestina. Tapi ternyata mengandalkan cinta itu nggak cukup kuat. Jadi salah satu cara kita untuk menjadikan cinta itu langgeng adalah memberi warna, yaitu kesetiaan. Nah, film ini adalah salah satu bentuk kesetiaan kita, dimana tadi udah Ustaz Oki sampaikan, kesetiaan berarti kita menunjukkan posisi dukungan kita kepada siapa. Kesetiaan yaitu saat kita terus menanyakan kabar orang yang kita cintai, mencari tahu, dan yang paling penting kita memberikan respon terbaik atas apa yang sedang dia rasakan. Maka film ini adalah respon terbaik yang berusaha kami berikan kepada setiap orang yang menonton, mudah-mudahan dari hati sampai kepada hati juga. Baik, Masya Allah, tepuk tangan dong.